kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pelajaran apa hari ini? Pendidikan agama Islam. Baik ya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya Muhammad Agil. Silahkan maju ke depan ya, mulai. Baik, untuk kegiatan pembiasan kita pada hari ini, kita sebelum belajar pendidikan agama Islam, kita membaca surat Al-Insyirah terlebih dahulu ya. Terlihat? Ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk itu Bapak minta kalian berdiri semuanya, silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Silakan anak-anakku duduk kembali. Oke ya. Sekarang kita absen terlebih dahulu. Abad Nailun Abad. Hadir. Aska Adiguna Yusuf. Hadir. Mana? Hadir. Kamizan Alvaro. Hadir. Ibad Najwan. Hari ini Ibad Najwan Bapak dapat info lagi sakit ya. Udah kita doakan Ibad ya, teman kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sebelumnya PAI kita belajar apa sih? Kebersihan ya. Kebersihan, mari menjaga kebersihan. Di situ ada belajar apa? Submaterinya. Agil. Berwudu ya. Kemarin itu kita belajar berwudu. Terus apa lagi? Tayamum, betul sekali. Terus apa tadi? Istinja. Ya, betul. Ini mandi junub. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu sekarang babnya? Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ayo cinta Nabi dan Rasul. Di situ submaterinya tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Ya, disimak di sini. Dengan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan riwayat hidup Nabi Ayub dengan benar. Nah, Bapak minta kalian keluarkan buku catatan. Yo, silakan. Keluarkan buku catatan dan alat tulisnya. Ya. Nanti di situ Bapak perintahkan kalian
untuk mencatat hal-hal yang tidak dimengerti saat menyimak video pembelajaran. Paham semuanya? Paham ya? Oke, dipersiapkan dulu. Ayo. Buku tulisnya, alat tulisnya. Ya. Ya. Kita mulai ya. Harap kalian menyimak dengan teliti dan konsentrasi. Di sini ada informasi yang bakal kalian dapatkan dan akan kita pecahkan bersama-sama dalam diskusi kelompok nanti. Paham? Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah hikmah, memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, Gimana? Kisahnya seru tidak? Nah, sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan menjelaskan materi singkat tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Pertama kita bahas tentang riwayat singkat Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub itu adalah salah satu cucu Nabi Ishak alaihissalam. Berarti masih keturunan seorang nabi juga ya. Nabi Ayub alaihissalam merupakan nabi yang dermawan. Dari kisah tadi ya ada keteladanan. Ya, ada keteladanan. Coba apa saja keteladanannya? Coba dibaca. Coba dibaca satu orang. Kevin, nomor 1 apa? Ya, selalu bersyukur pada Allah dan taat beribadah, baik keadaan kaya maupun keadaan miskin. Ya, sekarang silakan dipersiapkan alat tulisnya, kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi ya. Diskusinya kali ini tentang apa saja sih yang kita ambil dari tayangan video pembelajaran dan sedikit materi dari Bapak tadi ya melalui PowerPoint. Nah, sekarang Bapak akan membagikan ya lembar kerja kelompoknya ya. Kelompok ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya, silakan dikerjakan bersama teman-temannya ya. Kemudian ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan dikerjakan bersama teman-temannya ya. Terus ini kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Oke ya. Nah, nanti kalian presentasi ya. Ketika sudah selesai kalian presentasikan di depan ya. Oke, baiklah anak-anakku, ketika kalian mengerjakan lembar kerja kelompok silakan ditanyakan kalau tidak dimengerti ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sistem pengerjaannya ya. Di lembar pertama dan kedua itu adalah kegiatan gambar halaman pertama itu kegiatan 1 ya. Kegiatan 1 itu mengamati gambar, diberi penjelasan ya, diberi penjelasan cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub ya. Seperti ini ada gambar nomor 1 ya, gambar nomor 2, gambar ketiga. Silakan tulis deskripsinya di kolom yang kosong ya, paham ya? Ya, dan kegiatan yang ketiga ini kalian menyimpulkan dengan cara apa? Dengan cara membuat
konsepnya tentang keteladanan yang bisa kita teladani di kehidupan sehari-hari. Kisah keteladanan Nabi Ayub kan tadi kita sudah lihat ya, ada keteladanan tidak? Ada. Nah, itu kalian tulis diskusi dengan teman kelompoknya apa saja yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tulis ya. Paham ya? Oke, sekarang sudah semuanya diskusi kelompoknya? Sudah. Baik. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Bapak minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Untuk ketua kelompoknya di sana ya. Nah, silakan dibacakan hasil diskusinya dengan suara yang keras. Dimulai. Nah, untuk kelompok 1 tentang ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Ayub, silakan dibacakan. Nabi Ayub diberi ujian dengan Allah SWT dengan cara mematikan hewan tenaga dan memberi nama pada kebunnya. Saat kedua-belas akan tidur, diujiakan rumah Nabi Ayub hingga utuh dan mengenai anaknya sampai. Yang lain simak ya. Saat penyakit Nabi Ayub semakin parah, iblis membisikkan istri Nabi Ayub untuk putus asa dan meninggalkan Nabi Ayub. Oke, tadi sudah dibacakan ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Ayub. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Ayo Pak. Ada pertanyaan nggak dari kelompok? Akhtar, silakan. Ya, silakan Akhtar. Nabi, cobaan apa sih yang paling berat yang menimpa Nabi Ayub? Nah, cobaan apa yang diterima oleh Nabi Ayub paling berat menurut kelompok 1 apa? Menurut kami cobaan adalah penyakit kulit yang menjijikan. Oh, menurut kelompok Agil, kelompok 1, ujian yang paling berat itu adalah ditimpa penyakit kulit yang menjijikan. Kira-kira setuju tidak kelompok lain? Setuju ya? Ya, Bapak itu duduk kembali untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut presentasi dari kelompok 3, silakan. Maju ke depan, membacakan hasil diskusi dengan teman-temannya. Untuk kelompok 3 ini membahas tentang keteladanan Nabi Ayub dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dibaca, silakan ketuanya Arkam. Adik-adikku terpuji yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ayub adalah yang pertama kita harus taat beribadah walaupun miskin. Yang kedua kita harus selalu sabar dalam menerima cobaan. Oke, katanya di kelompok 3 tadi itu ada beberapa poin keteladanan ya. Katanya apa? Bersyukur ya? Bersyukur. Terus apa lagi? Sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Oh, silakan Aska. Bacakan pertanyaannya. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub di lingkungan sekolah? Ya, teladan apa sih yang bisa kita ambil, kita teladani di lingkungan sekolah? Ya, silakan dijawab kelompok 3. Kita harus sabar dalam belajar di sekolah. Nah, katanya kita harus sabar dalam belajar di sekolah, karena kalau tidak sabar mungkin kita nggak bakal sampai sore ya. Tapi kuat sampai sore, tapi justrunya kita buat sampai sore, belajar sampai sore. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, baik. Baiklah, sekarang waktunya kita melakukan evaluasi pembelajaran ya. Nanti kalian Bapak bagikan ya. Di sini ada beberapa soal yang harus dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Dari apa-apa yang kalian dapatkan, mulai dari tadi video pembelajaran, kemudian dari penjelasan Pak Guru,
ya sampai tadi diskusi kelompok ya. Semuanya kalau kalian ikuti dengan benar, kalian dipastikan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, Bapak bagikan. Kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak bekerja sama. Baiklah anak-anakku semua, pembelajaran kita cukupkan ya. Tapi sebelum itu, Bapak akan menampilkan kesimpulan apa sih yang kita bisa pelajari pada siang hari ini. Nah, kesimpulannya adalah Nabi Ayub alaihissalam itu ya cucu Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya bernama Rahmah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, ujian-ujian Nabi Ayub ya. Ujian-ujian Nabi Ayub itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah jatuh miskin. Yang kedua apa? Ingat gak? Yang kedua itu anak-anaknya meninggal. Yang ketiga ditimpa penyakit kulit yang menjijikan. Yang kesimpulan yang ketiga adalah keteladanan Nabi Ayub itu ya bisa kita lihat. Pertama, selalu bersyukur ya, kemudian menepati janji, kemudian apalagi, ada yang tahu? Ada yang bisa menambahkan apa? Sabar, betul, sabar dalam menghadapi berbagai cobaan seperti itu ya. Bapak minta kalian menulis di selembar kertas ya, selembar kertas disobek ya. Tulis refleksi ya. Kira-kira apa saja sih yang kalian terima pada hari ini? Alhamdulillah saya pada hari ini dapat ilmu baru, yaitu keteladanan Nabi Ayub. Atau begini refleksinya, kira-kira refleksi itu dengan keadaan kalian. Saya hari ini kurang semangat karena penjelasan Pak Rijal terlalu terburu-buru atau terlalu cepat dalam menyampaikannya. Jadi apa saja yang kalian rasakan pada hari ini dituangkan dalam selembar kertas. Jangan dikasih nama ya, jangan dikasih nama ya, jangan dikasih nama. Cukup kalian tuangkan perasaan apapun, baik itu misalnya positif maupun negatif ya. Baiklah, Bapak ambil ya refleksinya ya untuk bahan evaluasi Bapak. Nah, pembelajaran kita selesai pada hari ini. Kita berdoa ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Ayo kita bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak sekian undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.